Renungan Harian GKI Anugerah, Rabu, 17 November 2021. Bercermin diri, mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami bisa mengoreksi dan mengevaluasi diri kami di bawah terang firman Tuhan setiap hari. Amin. Landasan Alkitab hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat ke-22 hingga ayat yang ke-25 dengan ayat Mas. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Prinsip utama apa yang Yakobus ajarkan untuk menjadi pelaku firman? Pendalaman. Menurut sebuah penelitian, rata-rata orang bercermin sebanyak 8 hingga 10 kali dalam satu hari. Bahkan konon ada orang-orang yang memandang cermin hingga lebih dari 60 kali. Itu termasuk saat mereka melirik secara sekilas untuk melihat bayangan tubuhnya saat mereka berada di sebuah pertokoan atau saat mereka bercermin menggunakan layar ponselnya. Kita bercermin dengan tujuan untuk memeriksa penampilan kita. Jika kita melihat ada yang salah dengan penampilan kita pasti akan memperbaikinya. Rasul Yakobus mengibaratkan seseorang yang sedang mendengarkan firman Tuhan namun tanpa pernah melakukannya, itu seperti orang yang sedang berdiri di depan cermin tapi melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Pernyataan ini juga hendak mengingatkan sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa sudah seharusnya kita dengan sungguh-sungguh mencermati dan meneliti firman Tuhan. Kemudian tidak begitu saja melupakannya. Apa yang kita peroleh dari firman Tuhan hendaknya dibarengi dengan sebuah tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita mengingat dan meyakini kebenaran itu. Tidak hanya mendengar untuk melupakan, tetapi mengingat dan melakukannya. Seperti cermin membantu untuk menunjukkan apa yang salah dari penampilan kita, marilah menguji hati kita. Apakah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan baca selalu mendorong kita untuk memperbaiki diri agar hidup kita semakin sesuai dengan apa yang dikehendakinya? Atau sebaliknya, kebenaran itu tidak berdampak apapun karena kita terus melupakannya. Hati kita mungkin sangat haus akan firman Tuhan dan rindu untuk mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Tapi berbagai keinginan daging bisa dengan segera menghambat itu semua. Sehingga meski kita sangat ingin untuk berubah, seringkali kita gagal dan kembali jatuh pada dosa yang sama. Kita sesungguhnya sudah dimerdekakan. Yohanes 8 ayat 31 hingga 32. Kemerdekaan sebenarnya sudah dianugerahkan kepada kita ketika kita tinggal dan diam di dalam firman Tuhan. Tapi jika kita tidak mengaplikasikan firman-firman itu secara nyata dalam setiap langkah kita, maka berbagai kedagingan kita akan siap mengembalikan kita kepada pelanggaran-pelanggaran atau kebiasaan lama kita yang buruk. Untuk itulah kita harus senantiasa berjuang mengatasi keinginan daging, dan itu bisa kita lakukan lewat aplikasi secara langsung atas firman-firman yang telah tertanam dengan lembut di dalam hati kita ke dalam apapun yang kita lakukan atau kerjakan. Firman yang kita aplikasikan itu akan sanggup memberi perbedaan nyata dan membuat kita tahu mengenai apa yang benar dan mana yang salah. Untuk direnungkan, bagaimana akibat hanya menjadi pendengar saja tanpa kesungguhan untuk mempraktekkan firman tersebut dalam hidup kita?
Mari sharingkan bagaimana pengalaman ketika melakukan firman Tuhan itu berbuah nyata dalam hidup kita. Orang yang mendengar perkataan Allah tetapi tidak melakukannya adalah seperti orang yang sedang melihat mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Sesudah ia memperhatikannya baik-baik, ia pun pergi dan langsung melupakan bagaimana rupa mukanya itu. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu, dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya. Orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya.